Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sugito dalam mata kuliah Marketing Intelligence, di mana pada pertemuan terakhir ini kita diberi tugas untuk meringkas dari buku Hans Hiddens, dan di mana saya beserta Nabilah Nuraini dibagi menjadi dua bab. Yang pertama bab 3 dan bab 15. Di mana bab 3 itu akan membahas tentang Key Success Factors dan bab 15 sendiri akan membahas tentang Implementing Market Intelligence Program. Oke, untuk slide pertama yaitu mengenai 5 tahapan kematian pada marketing intelligence. Yang pertama yaitu informal marketing intelligence pada pemadam kebakaran. Yang kedua yaitu basic marketing intelligence pada pemula. Yang ketiga yaitu intermediate marketing intelligence pada koordinasi. Yang keempat yaitu mengenai advanced marketing intelligence pada directors. Dan yang kelima yaitu bagian world class marketing intelligence pada futur. Baik, untuk slide selanjutnya mengenai peta jalan marketing intelligence kelas dunia. Nah, untuk peta jalan sendiri dibagi menjadi 6 intelligence. Yang pertama mengenai cakupan intelligence. Fokus non-spesifik telah ditentukan. Kebutuhan ad hoc mendorong ruang lingkup menjadi detail. Yang kedua mengenai proses intelligence. Proses ad hoc reaktif memadamkan api ketika muncul. Pembelian informasi yang tidak terkoordinasi. Yang ketiga mengenai hasil intelligence. Hasil ad hoc dengan cepat disatukan dari awal hingga akhir. Yang keempat mengenai peralatan intelligence. Email dan folder bersama sebagai sarana utama untuk berbagi dan mengarsipkan informasi yang didapat. Yang kelima mengenai organisasi intelligence. Tidak ada sumber daya yang secara khusus didedifikasikan untuk marketing intelligence. Individu yang melakukan kegiatan marketing intelligence secara tidak terstruktur. Dan yang terakhir yaitu mengenai budaya intelligence. Tidak ada pemahaman bersama tentang peran dan manfaat operasi marketing intelligence yang secara sistematis. Oke, untuk slide selanjutnya mengenai peta jalan basic marketing intelligence bagi pemula. Yang pertama yaitu cakupan intelligence. Cakupannya terbatas, mencari kemenangan cepat, fokus biasanya hanya pada pesaing atau pelanggan. Yang kedua yaitu pada proses intelligence. Analisis kebutuhan dibuat, membangun pengumpulan info dari sumber eksternal sekunder. Sedikit atau tidak ada analisis yang terlibat dalam suatu proses. Yang ketiga mengenai hasil intelligence. Buletin dan profil reguler melengkapi kiriman ad hoc. Yang keempat mengenai peralatan intelligence. Internet perusahaan muncul sebagai pusat penyimpanan intelligence keluaran. Yang kelima mengenai organisasi intelligence. Satu orang ditunjuk sebagai penanggung jawab marketing intelligence, meningkatkan koordinasi kerja marketing intelligence di perusahaan, hubungan longgar dengan penyedia info eksternal. Dan yang terakhir yaitu mengenai budaya intelligence pada basic marketing intelligence pemula. Ada beberapa kesadaran tentang marketing intelligence, tetapi budaya organisasi secara keseluruhan masih netral terhadap marketing intelligence. Bagian selanjutnya mengenai koordinasi marketing intelligence menengah. Sama seperti halnya sebelumnya, dibagi menjadi 6 bagian. Cakupan intelligence pada koordinasi marketing intelligence menengah mengenai cakupan luas dengan upaya untuk mencakup lingkungan operasi saat ini secara komprehensif. Untuk proses intelligence sendiri, sumber informasi sekunder dilengkapi dengan pengumpulan dan analisis info primer yang mapan. Yang ketiga mengenai hasil intelligence. Laporan pemantauan dan analisis pasar yang sistematis muncul sebagai keluaran marketing intelligence yang baru dan terstruktur. Yang keempat mengenai peralatan intelligence. Portal marketing intelligence berbasis web didirikan yang menyediakan akses ke output marketing intelligence terstruktur. Pengguna menerima peringatan email tentang info baru di sistem. Yang kelima mengenai organisasi intelligence. Orang yang berdedikasi penuh mengelola marketing intelligence dan mengordinasikan kegiatannya, ada kemampuan pengumpulan dan analisis informasi yang terpusat, sumber daya internal atau eksternal.
Dan yang terakhir yaitu mengenai budaya intelligence. Kesadaran marketing intelligence dalam tingkat sedang. Berbagi info didorong melalui pelatihan internal dan pemasaran marketing intelligence. Oke, untuk tahapan selanjutnya mengenai director pada marketing intelligence tingkat lanjut. Yang pertama pada cakupan intelligence. Penyelaman mendalam analisis tentang topik tertentu melengkapi pemantauan komprehensif lingkungan operasi. Yang kedua mengenai proses intelligence. Proses pemantauan dan analisis pasar lanjutan dibuat. Komunikasi output yang ditargetkan ke proses bisnis dan titik keputusan tertentu. Yang ketiga mengenai hasil intelligence. Komunikasi dua arah ditingkatkan baik dalam produksi dan pemanfaatan output marketing intelligence. Hasil yang sangat analitis dan fundamental. Yang keempat mengenai peralatan intelligence. Penyaluran canggih dari konten marketing intelligence yang diproduksi secara internal dan eksternal ke portal marketing intelligence, beberapa antarmuka akses ke portal yang digunakan. Yang kelima mengenai organisasi intelligence. Keterampilan analitis dan konsultatif tingkat lanjut dalam tim intelligence. Jaringan marketing intelligence dengan sumber daya khusus di unit bisnis untuk mengumpulkan info pasar lokal. Aktivitas marketing intelligence non-inti diahli-dayakan. Dan yang terakhir mengenai budaya intelligence pada director, yaitu kesadaran marketing intelligence tinggi dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam memproduksi konten marketing intelligence. Manajemen puncak penyuaran dukungan yang berkelanjutan terhadap upaya marketing intelligence. Oke, untuk tahapan selanjutnya mengenai kelas dunia marketing intelligence pada futuris. Dibagi menjadi 6 bagian juga. Yang pertama yaitu mengenai cakupan intelligence. Cakupannya yang luas, mendalam, dan berorientasi masa depan yang juga mencakup topik di luar lingkungan operasi yang relevan. Yang kedua mengenai proses intelligence. Proses intelligence mengakar kuat di tingkat global dan lokal organisasi. Marketing intelligence sepenuhnya terintegrasi dengan proses bisnis utama, komunikasi dua arah. Yang ketiga mengenai hasil intelligence. Orientasi masa depan dan wawasan yang kolaboratif tingkat tinggi, penciptaan dalam memproduksi dan memberikan output marketing intelligence yang baik. Yang keempat mengenai peralatan intelligence. Integrasi yang mulus dan portal marketing intelligence ke alat teknologi informasi lain yang relevan. Kolaborasi pengguna yang hidup dan baik. Yang kelima mengenai organisasi intelligence. Tim marketing intelligence telah mencapai status sebagai penasihat terpercaya untuk manajemen. Jaringan marketing intelligence internal berkolaborasi secara aktif. Organisasi marketing intelligence internal terintegrasi dengan lancar dan sumber daya yang diahli-dayakan. Dan yang terakhir yaitu mengenai budaya intelligence. Pola pikir marketing intelligence yang kuat tercermin dalam cara orang-orang ingin tahu terhadap lingkungan operasi dan bersama-sama menciptakan wawasan tentang marketing intelligence. Oke, untuk slide selanjutnya mengenai beberapa resiko dalam marketing intelligence. Dalam slide yang telah dipaparkan, terdapat 4 resiko dalam marketing intelligence. Yang pertama, mendapatkan informasi bisnis yang akurat tidak boleh bergantung pada individu tertentu. Hal ini akan membuat perusahaan sangat rentan terhadap perubahan yang personality. Yang kedua mengenai komunikasi. Sedangkan komunikasi orang ke orang sangat penting dalam bertukar informasi bisnis. Tanpa manajemen informasi pusat, kelompok yang akan mendapat manfaat dari wawasan individu acak yang bersedia berbagi mereka akan sangat terbatas. Yang ketiga mengenai perubahan lingkungan. Bisnis terjadi begitu cepat akhir-akhir ini, sehingga proses penciptaan wawasan kolektif hanya perlu lebih cepat daripada sebelumnya. Yang terakhir yaitu akhirnya perusahaan ingin segera membawa ratusan karyawan baru, menyusul keputusan untuk memperluas bisnisnya ke area pasar baru di negara berkembang. Oke, untuk tahap terakhir di bab 15 dalam buku Hans Hiddens mengenai 4 kegiatan setup kunci dalam implementasi program intelijen. Yang pertama mengenai analisis kebutuhan intelijen dan perencanaan tindakan, yaitu mendefinisikan ruang lingkup dan proses program intelijen.
Yang kedua mengenai desain program intelijen dan aktivasi sumber daya, yaitu mendefinisikan hasil intelijen dan organisasi yang memproduksi dan menggunakannya. Yang ketiga mengenai pengembangan alat intelligence, yaitu mengimplementasikan yang diperlukan peralatan seperti teknologi dan teknik untuk pengguna intelijen. Dan yang terakhir yaitu peluncuran program intelijen, pemasaran internal, dan pemeliharaan proses, yaitu berpindah dari pengaturan ke mode pemeliharaan dan bekerja untuk menciptakan budaya intelijen yang bertahan lama. Sekian presentasi dari saya dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.